Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah anak-anak, kita ketemu lagi. Ketemu dalam tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Mari kita awali dengan baca doa. Semoga Allah membukakan mata hati kita sehingga mudah menerima ilmu yang akan kita pelajari nanti. Ala hadini bisikil Fatihah. A'udzu minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin amin ya mujib basailin. Baiklah anak-anakku kelas 6 pembelajaran 2. Pembelajaran 2 ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama PPKN KD 3.2 dan SBDP KD 3.2. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anak, Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo mengamati anak-anak, amati gambar kamar hidup berikut. Di situ ada berbagai macam peralatan listrik. Perhatikan. Pertanyaannya, di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Kedua, apa manfaat listrik untuk Edo? Sekarang amatilah sekitarmu. Coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Maksimal 5. Ya. Atau jawablah 5 manfaat listrik yang kamu temukan. Karena manfaatnya itu banyak sekali. Anak-anak cukup menuliskan 5 saja. Lanjut. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, lampu, sekarang HP ya, HP Android, medsos. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Ya, anak-anak, sekarang kita melangkah linknya ke muatan pelajaran PPKN menggunakan hak. Ya, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Apa itu hak? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo berdiskusi. Perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Diskusikan dengan temanmu. Gambar pertama, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Perhatikan gambarnya dengan baik. Seorang anak perempuan, seorang putri duduk di bangku, di meja, di depan ada buku dan ballpoint. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan?
Gambar kedua, ada dua orang, ayah, ibu, dan anak. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Perhatikan dengan baik-baik. Ekspresi wajahnya bagaimana itu penting. Lanjut. Selanjutnya, gambar ketiga, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang nyaman? Ada 3 siswa ya, 3 siswa. Yang 2 tertawa-tawa, yang 1 diam, murung. Bagaimana gambaran tersebut? Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Gambar keempat, nah, yang 1 belajar, yang 1 nonton TV. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Nah, itu. Sekarang carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Hak di rumah, hak di sekolah, hak di tengah masyarakat. Sampaikan jawabanmu kepada seorang teman. Apakah hasil kalian sama? Lalu apa yang dimaksud dengan hak? Apa saja yang mempengaruhi hak kita ketika di rumah, ketika di sekolah, ketika di tengah masyarakat? Oke. Berikutnya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Ayo mencoba, perhatikan kembali gambar rumah Edo berikut. Pada gambar di atas ada bentuk yang dibatasi oleh kurva lingkaran. Nah, ini lingkaran matematika ya. Ada mata pelajaran tersendiri, kita lewati pas, lewat. Ya, ini SPDP. Muatan pelajaran SPDP. Amati teks lagu Maryam Tamong berikut ini. Nyanyikan lagu Maryam Tamong. Ya. Anak-anak, supaya nada yang kamu nyanyikan tepat, kamu perlu berlatih bernyanyi dengan memperhatikan interval nada. Awalnya kita akan berlatih menyanyikan solmisasi tangga nada berikut. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada-nada berikut berjarak 1 nada. Coba berlatihlah membunyikan nada-nada berikut. Ya. Do, re, mi, fa, sol, la. Nada-nada berikut berjarak setengah nada. Coba berlatihlah nada-nada berikut. Mi, fa, si, la. Nada berikut berjarak 2 nada. Coba berlatihlah menyanyikannya. Do, mi, fa, la. Nada berikut berjarak 1,5 nada. Coba berlatihlah menyanyikannya. Ya, re, fa, mi, sol, la, do. Berlatihlah menyanyikan nada-nada berikut. Ya. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si. Mohon maaf, Pak Luri tidak bisa menyanyi, suaranya fals. Berlatihlah berkali-kali ya, supaya nada kamu tepat.
Perhatikan teks lagu Maryam Tamong. Carilah nada-nada yang berjarak 1,5, 2, 1,5. Cobalah kembali mainkan sonorisasi lagu Maryam Tamong dengan nada yang tepat. Bagaimana latihan hari ini? Apakah nada-nada sudah tepat? Michael Faraday selalu pantang menyerah untuk mencoba hal yang baru. Jika kamu belum berhasil untuk menyanyikan nada-nada tersebut dengan tepat, teruslah berlatih ya. Jangan pernah menyerah, karena dengan terus berlatih suatu saat pasti akan berhasil. Sekarang pembelajaran 3. Pembelajaran 3 kita baca. Kita telah mengetahui beberapa tokoh yang berhasil mengubah kehidupan masyarakat dunia berkat penemuannya. Lalu, siapakah tokoh penemu di bidang olahraga? Ini baca informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang para tokoh penemu tingkat dunia. James Naismith, ya, James Naismith. Kita baca. James Naismith lahir di Kanada 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Ini olahraga ini. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Nah, ini olahraga kita lewati pas, ada pelajaran tersendiri. Pas. Nah, ini. Ya. Sekarang kita belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di pembelajaran sebelumnya kamu sudah membaca cerita tentang listrik pengubah dunia dan menjawab pertanyaan bacaan. Amati kembali jawabanmu, pastikan bahwa jawaban tersebut benar dan sesuai dengan isi bacaan. Tuliskan jawabanmu pada diagram berikut sesuai dengan urutan paragrafnya. Paragraf 1, topik masalah. Jawab di sini ya. Paragraf selanjutnya, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Next. Jawablah pertanyaan berikut untuk memastikan isi tulisanmu pada diagram telah sesuai dengan isi bacaan. Nah, ini. Apakah tulisanmu di paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat sudah sesuai dengan kriteria, ya. Tuh. Diskusikan jawabanmu bersama teman. Sampaikan hasil diskusi kepada gurumu. Anak-anak, teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa
yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Ayo mengamati. Sekarang kamu akan mencoba untuk menjadi penemu cilik. Ayo kita lakukan. Berarti kita belajar IPA. Baca kembali daftar alat dan bahan yang telah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya. Siapkan alat dan bahan yang telah kamu bawa hari ini untuk percobaan membuat rangkaian lampu seri sederhana. Gambarlah rencana rangkaian lampu seri yang akan kamu buat. Sesuaikan rancanganmu dengan bahan-bahan yang kamu miliki. Kamu dapat menambah jumlah lampu atau baterai ya. Sehingga rangkaian lampu yang dibuat teman-teman nanti akan menghasilkan kualitas cahaya yang berbeda. Baterainya ditambah. Nih, gambar rancangan lampu seri sederhana. Sudah digambar. Gambar dulu. Oke. Berikutnya. Ya, ada panduan keselamatan kerja. Buatlah laporan dari percobaan membuat rangkaian seri sederhana yang kamu lakukan. Laporannya 1. Nama percobaan. Berikutnya tujuan percobaan. Alat-alat yang digunakan. Langkah kerja. Terakhir kesimpulan. Kamu akan membuat rangkaian lampu paralel pada pertemuan berikutnya. Setelah seri, kalian diminta membuat rangkaian paralel pada pertemuan berikutnya. Ya. Apa yang perlu dipersiapkan? Ini ya. Percobaan membuat rangkaian listrik paralel. Sama dengan percobaan membuat rangkaian listrik seri. Bahannya apa, alat apa yang digunakan, nama bahan dan alat, fungsi dan jumlahnya. Ayo renungkan, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa kamu telah bersikap tertib dan disiplin saat melakukan percobaan rangkaian listrik? Bagaimana rencana perbaikan sikapku? Nah, itu. Ini terkait pendidikan karakter. Kerja sama dengan orang tua, kamu dapat mendiskusikan hasil percobaanmu dengan orang tua. Temukan jika terdapat rangkaian seri di lampu rumah. Kemudian identifikasi ciri-cirinya. Pembelajaran 4. Ya, kita percepat. Pembelajaran 4. Tahukah siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Ini tokoh ya, tokoh dan penemuannya. Ayo membaca teks eksplanasi. Judulnya Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Setelah anak-anak membaca, berikutnya anak-anak disuruh mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas. Tulislah informasinya pada grafik berikut ini. Nah, paragraf 1, topik masalah. Apa yang dibahas pada teks di atas? Paragraf 2, deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison itu? Paragraf 3, deret penjelas. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Keempat, paragraf 4, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison?
Sampaikan hasilnya kepada temanmu. Anak-anak, Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu lakukan ketika kamu gagal? Jangan menyerah. Gagal adalah keberhasilan yang tertunda. Ya. Selanjutnya, ini matematika kita lewati. Pas, lewat. Sekarang PPKN, muatan pelajaran PPKN. Lampu belajar hadiah dari ayah. Ini setiap malam hari pukul 19 sampai 20 Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Ini lampu belajarnya. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Ini PPKN. Lanjut. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai. Ketika sudah selesai digunakan, ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar, berbeda dengan adiknya yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Anak-anak, berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Yang kedua, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Yang ketiga, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Berikutnya, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? 5. Apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Nah, itu. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran 5. Pembelajaran 5. Masih ingatkah kamu tentang Thomas Alva Edison? Ia menemukan bola lampu pijar. Apa dampak penemuannya bagi kehidupan kita sehari-hari? Anak-anak, dengan ditemukannya bola lampu, banyak perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia. Dulu malam hari terlihat gelap karena tidak ada lampu yang menyinari. Sekarang menjadi lebih terang dan kita dapat melakukan berbagai kegiatan di malam hari. Ayo diskusi. Tuliskan manfaat lampu dalam kehidupan sehari-hari ya. Minimal 4 manfaat. Selanjutnya, menurutmu bagaimana kehidupan masyarakat sebelum ada bola lampu dan sesudah ada bola lampu? Tuliskan hasil diskusimu pada bagian berikut. Ini gambar lampunya masih gambar lampu yang kuno ya, masih bolam. Sekarang jarang digunakan. Sekarang yang laris manis adalah lampu neon. Ada yang ulir, ada yang memanjang. Nah, berikutnya ini ada tag terang yang membawa kemudahan. Ya, silakan dibuka buku K13 halaman 44 sampai 45. Setelah selesai,
Jawab pertanyaan berikut. Bagaimana perkembangan dari penerangan dunia? Apa saja dampak dari adanya bola lampu bagi kehidupan masyarakat? Jawablah dengan baik dan tepat. Nah, di sini ada tabel. Silakan ditulis nomor 1, 2, 3, 4. Atau ditambah lagi, monggo bebas. Pengaruh bola lampu bagi kehidupan masyarakat, ya, minimal 4, boleh 5, boleh lebih. Selain bola lampu, banyak sekali penemuan yang membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Bagaimana perubahan kehidupan masyarakat setelah ditemukan alat-alat berikut? Nah, ini ada alat setrika, dari setrika arang ke setrika listrik. Yang kedua, gambar kedua, kompor. Nah, ini kompor. Ketiga, ini telepon, mesin ketik, ya, maaf, mesin ketik dan komputer. Lanjut, ini matematika dilewati, pas. Nah, ini SBDP, ya. Nyanyikan solmisasi lagu Maryam Tomang dengan nada yang tepat. Awalnya gurumu akan mencontohkan. Mohon maaf, berhubung Pak Uri tidak bisa nyanyi, suaranya fals dan jelek, silakan berlatih, ya, di rumah. Setelah itu nyanyikan lirik lagunya dengan nada yang tepat. Berlatih cara berpasangan dengan teman. Tuh. Lanjut, sekarang pembelajaran ke-6, pembelajaran terakhir, sub tema 1, tema 3. Ini olahraga kita lewati, ada pelajaran tersendiri, ya. Ini muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita baca. Bayangkan seandainya Allah tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuannya tersebut bagi kehidupan warga dunia. Teks eksplanasi kembali. Baca teks berikut dalam hati. Itu, ya. Roda pengubah wajah dunia. Ada dua tokoh penemu, Charles Goodyear, yang kedua John Boyd Dunlop. Nah, ini merek ban ini, Goodyear dan Dunlop. Anak-anak silakan baca pada halaman 55, ya. Tema 3 kelas 6 di buku K13. Setelah selesai, diskusikan. Ayo berdiskusi. Nah, diskusikan bersama teman-teman kalian tentang urutan peristiwa penemuan roda. Nah, ini analisis garis waktu sejarah perkembangan roda berikut ini. Apakah telah sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam bacaan? Sebelum tahun 3000 sebelum Masehi, ya. Jadi ada tahun di bawah 3000 sebelum Masehi. Masih berupa gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Tahun 3000 sebelum Masehi untuk memintal kain. Perhatikan gambarnya. 1500 sebelum Masehi, roda kayu dengan sumbu as. Sesudah Masehi, roda kayu dengan jeruji. Berkembang lagi, tahun 1839 sampai sekarang ban karet berisi udara. Sekarang ada tubeless, ya, ada tubeless. Anak-anak, apakah teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi ilmiah? Berikan alasannya. Baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf 1 topik masalah. Sampai paragraf 4 kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Lanjut. Sekarang
menginjak muatan pelajaran PPKN. Bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Ayo kita temukan jawabannya. Anak-anak, baca kembali arti hak dan kewajiban yang telah kamu pelajari pada hari sebelumnya. Diskusikan bersama temanmu. 1. Sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. 2. Apakah mereka telah mendapatkan haknya? Jelaskan. 3. Apa manfaat hak tersebut bagi mereka? Yang 4. Apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jelaskan dan beri contoh. Lalu presentasikan kepada kelompok lain. Oke. Anak-anak, baca dengan teliti cerita pendek berikut. Hak dan tanggung jawab. Nah ini, silakan baca pada halaman 37 buku K13 tema 3 halaman 37 kelas 6. Setelah dibaca, jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. 2. Apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan beri contoh. 3. Apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? 4. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah didapatkan? Jelaskan dan beri contoh. Kelima, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan beri contoh. Lalu anak-anak diskusikan dan tulis jawaban pada diagram berikut. Nah ini diagram. Hak Ani apa? Dampak jika Ani bertanggung jawab. Manfaat kewajiban. Dampak jika tidak bertanggung jawab. Bandingkan jawabanmu dengan jawaban temanmu. Lengkapi jawabanmu hingga mendapatkan jawaban yang paling tepat. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah kamu dapatkan? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Lalu tulislah pengalaman dirimu dalam menggunakan hak yang telah kamu dapatkan. Tulis dalam diagram berikut. Nama, hak dan tanggung jawab di rumah dan sekolah. Dampaknya apa jika bertanggung jawab? Manfaatnya apa? Dan dampaknya apa jika tidak bertanggung jawab? Kewajibanku ya. Kewajibanku. Lanjut. Terakhir, ayo renungkan. Renungkan pelajaran subtema 1, tema 3. Sekian anak-anak, semoga manfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.